Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Horor Farida yang Legendaris. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Kediri, Jawa Timur, 1991. Malam minggu itu, Parman menjalani aktivitas rutin mingguan, yaitu pulang kampung dari Surabaya. Tumpukan pekerjaan di kantor tadi membuat dia pulang agak terlambat. Salah satu rekan kerjanya tidak masuk karena sakit, sehingga beban pekerjaannya bertambah. Jika minggu-minggu sebelumnya dia bisa pulang sekitar jam 4 sore, kali ini jam 8 malam Parman baru tiba di terminal Bungurasih. Hujan deras yang mengguyur kota membuat kekesalannya makin bertambah. Tapi untungnya dia langsung mendapat bis. Diliriknya arloji yang melingkar di tangan kirinya jam 8:11. Jika tak ada aral melintang, paling lama jam 12 malam dia tiba di terminal kota Kediri dan melanjutkan perjalanan dengan ojek sekitar 6 atau 7 menit untuk sampai ke rumahnya. Penumpang bis cukup banyak walau tak sampai ada yang berdiri. Setelah kondektur datang menagih uang karcis, Parman pun langsung tidur di kursi karena rasa lelah dan kantuk yang menyerang secara bersamaan. Dia kemudian terbangun ketika bis memasuki kota Jombang. Berarti tak sampai 1 jam lagi harusnya dia akan sampai di terminal Kediri. Tapi ada sesuatu yang tampak tak biasa kali ini. Bis terasa begitu lengang. Tak ada penumpang lain kecuali dirinya dan seorang gadis cantik yang duduk di sebelahnya, yang entah dia naik mulai dari mana. Padahal tadi seingatnya dia duduk dengan seorang bapak tua yang pasti juga sudah turun entah di mana. Karena ada cewek di sebelah, rasa kantuk Parman langsung hilang. Dia lalu mencoba membuka pembicaraan. Seperti lazimnya, dia bertanya si cewek mau kemana. Ternyata tujuan mereka sama, yaitu turun di terminal Kediri. Si cewek juga mengaku nanti sampai di sana akan dijemput oleh orang tuanya. Lalu, gadis manis itu melontarkan pertanyaan serupa. Dan Parman lalu menjawab bahwa nanti setelah turun di terminal, dia akan mencari tukang ojek untuk pulang ke rumahnya. Perlahan, Parman mulai melirik lekuk wajah gadis ini. Ternyata memang dia sangat manis. Hanya saja ada yang agak janggal. Ketika ditanya namanya, sang gadis menutup mulutnya sambil terdengar tertawa kecil. Lalu dia berkata dengan suara lirih, "Namaku jelek mas, aku malu." Tentu ini adalah jawaban aneh. Karena andai pun si gadis memang namanya jelek, harusnya dia bisa dengan mudah mengarang nama. Toh tidak mungkin Parman memeriksa KTP-nya. Parman lalu berinisiatif untuk menyebutkan nama terlebih dahulu. "Saya Parman, Mbak. Sampean siapa?" Si gadis mengulangi lagi menutup mulutnya sambil tertawa kecil. Lalu dia mengambil secarik kertas kecil dari dalam tas hitam yang dari tadi di pangkunya.
"Ini nama saya, Mas. Tapi nanti aja ya sampean buka. Soalnya saya malu." Parman pun menerima uluran kertas itu, lalu dimasukkan ke saku bajunya. Suasana kemudian berubah menjadi hening. Parman merasa tidak mampu lagi untuk menemukan topik yang tepat. Dan mungkin karena obrolan tidak berlangsung semenarik yang dibayangkan, tiba-tiba dia merasakan kantuk datang lagi, dan bahkan langsung sangat kuat. Tak lama kemudian, dia pun terlelap. Parman lalu terbangun lagi ketika kondektur mengguncang-guncangkan tubuhnya. "Mas, sudah sampai di terminal." Dengan terkaget, Parman pun bangun. Begitu dia bangkit dan berdiri, ternyata gadis tadi sudah tidak ada. Parman berpikir mungkin si gadis baru saja turun sesaat sebelum dirinya bangun. Karena penasaran, Parman pun bergegas menghampiri kondektur. "Pak, cewek sebelah saya tadi sudah turun." Wajah kondektur terlihat terkejut dengan pertanyaan itu, lalu memberi jawaban yang juga tak kalah mengejutkan. "Gak ada, Mas. Penumpang sudah turun semua di Jombang. Tinggal sampean sendiri yang terus ke Kediri." Disitulah Parman mulai berpikir, ini pasti aneh. Karena tadi jelas-jelas dia sempat ngobrol dengan gadis itu walau hanya sebentar. Akhirnya Parman berusaha berpikir positif. Mungkin tadi yang dialaminya hanyalah mimpi. Karena tak ingin terlalu tenggelam dalam pikiran yang macam-macam, dia pun segera turun dan mencari tukang ojek. Untungnya langsung ketemu dan kesepakatan harga pun tercapai, walau sedikit lebih mahal dibanding biasanya. Tapi Parman maklum, karena memang baru sekali ini dia pulang dari Surabaya begitu larut. Selama perjalanan dengan ojek, otak Parman ternyata gagal melupakan peristiwa tadi. Selain pertemuan dengan gadis yang aneh, suasana bis juga tidak biasa. Selama 2 tahun bekerja di Surabaya dan pulang hampir setiap minggu, belum pernah dia naik bis yang penumpangnya habis sejak di kota Jombang. Tapi lagi-lagi, Parman berusaha berpikir positif. Karena selama ini memang dia pulang jauh lebih awal. Ada rasa khawatir, tapi segera dihilangkannya. Begitu memasuki jalan tanah menuju rumahnya, perasaan Parman semakin tenang. Rencananya, dia akan melanjutkan tidur yang terasa belum tuntas di bis tadi. Begitu turun, Parman langsung membayar ojek. Tak lupa dia mengucapkan terima kasih. Dan ternyata gerimis juga baru turun. Tapi begitu melangkahkan kaki dan berniat mengetuk pintu rumah, tiba-tiba bulu kuduk Parman terasa merinding. Bersamaan dengan itu, telinganya menangkap suara pusaran angin yang cukup keras. Entah kenapa, naluri lalu menuntunnya untuk melangkah kembali ke pinggir jalan. Dan ternyata jalanan begitu sepi. Dan ini yang aneh, tak ada tanda-tanda sepeda motor. Jalan tanah di depan rumahnya membentang cukup panjang. Jarak rumahnya pun lumayan jauh dari jalan raya, sekitar 300 meteran. Rasanya mustahil bapak ojek tadi sudah sampai di jalan raya dalam waktu sesingkat itu. Apalagi gerimis yang turun tentu membuat jalanan menjadi licin. Berbagai kekhawatiran semakin banyak berkeliaran di otak Parman, terutama tentang makhluk halus. Karena semakin bingung dan takut, Parman pun segera bergegas setengah berlari dan mengetuk pintu,
Setelah mengucap salam, ibunya yang membuka pintu. Seperti biasa, Parman pun mencium tangan sang ibu yang lalu dibalas dengan kecupan kasih sayang di keningnya. "Lancar perjalanan, Le?" tanya sang ibu. Ini juga adalah pertanyaan standar yang langsung dijawab oleh Parman. "Injih, Bu, Bapak kemana?" "Bapakmu tahlilan, itu Mbak Rodiah meninggal 3 hari yang lalu." Kebetulan, tak jauh dari rumah Parman memang ada tetangga bernama Mbah Rodiah yang sudah sangat tua dan sakit cukup lama. Jadi, kabar meninggalnya beliau juga bukanlah sesuatu yang terlalu mengejutkan. Tapi, tunggu dulu. Lagi-lagi ada yang aneh. Rasanya tidak mungkin bapaknya tahlilan di waktu tengah malam. Setelah masuk ke kamar dan menaruh tasnya, Parman berniat ingin segera tidur tanpa berganti pakaian. Disitulah muncul kejutan lain. Ketika dia melirik jam tangan, ternyata baru jam 8:20. Parman spontan langsung teringat banyak hal. Pertama, entah kenapa sejak di terminal tadi dia tak berpikir melihat jam sama sekali. Dan yang kedua, tentu jalannya waktu yang begitu cepat. Berarti sejak mulai naik bis di Surabaya, hanya butuh tak sampai 10 menit dia sudah sampai di rumah. Padahal harusnya perjalanan Surabaya Kediri ditempuh sekitar 3,5 jam. Semua kejadian tadi kemudian terasa seperti berhubungan satu sama lain. Pak ojek yang tiba-tiba hilang begitu cepat setelah mengantarnya. Dan yang paling penting, gadis di dalam bis tadi. Yang menurut kondektur tak ada penumpang selain Parman sejak dari Jombang. Padahal jelas sekali sempat ada obrolan singkat di antara keduanya. Walau memang ada beberapa kejanggalan. Parman mulai khawatir bahwa pertemuan dengan gadis tadi bukanlah mimpi. Mungkin ada keajaiban khusus, atau jangan-jangan dia telah terbawa ke alam lain. Karena rasa takut makin kuat, Parman segera membungkus tubuhnya ke dalam selimut. Otaknya kemudian dipenuhi bayangan-bayangan dunia mistis. Rasanya begitu mustahil semua rangkaian peristiwa tadi. Wajah gadis dalam bis tadi masih teringat jelas di otaknya. Juga senyum manis serta tingkah lucunya ketika diajak berkenalan. Tak lama kemudian terdengar suara bapaknya pulang. Karena merasa tak nyaman di dalam kamar, Parman pun segera keluar ke ruang tamu. Seperti biasa, bapaknya membawa makanan dari tahlilan yang disebut berkat dan kemudian disantap bersama-sama. Disitulah obrolan terjadi. Seperti biasa pula, bapaknya bertanya tentang pekerjaan dan kehidupan di Surabaya, apakah semuanya aman dan lancar. Parman pun menjawab iya, lalu bertanya balik tentang kondisi sawah. Sejak bekerja di Surabaya mulai 2 tahun lalu, dia memang tak bisa lagi membantu bapaknya mengolah sawah. Sebagai anak tunggal, Parman memang nekat merantau ke Surabaya demi mimpi meraih kehidupan yang lebih baik. Sebagai lulusan SMA dan tak sempat kuliah karena biaya, tentu saja lapangan kerja juga terbatas. Tapi Parman masih merasa beruntung karena berhasil diterima sebagai tenaga administrasi di kantor tempatnya bekerja sampai saat ini. Di sela obrolan itulah Parman menceritakan semua kejadian aneh tadi.
Mulai dari perjalanan dari Surabaya yang hanya sekitar 10 menit, tukang ojek yang tiba-tiba menghilang, dan tentu tak lupa pertemuan aneh dengan gadis manis di dalam bis tadi. Dia berharap bapaknya punya jawaban atas semua misteri ini. Pak Yono, bapaknya Parman, lalu dengan santai menanggapi, paling juga itu Farida. Parman langsung teringat sesuatu, yaitu secarik kertas di saku bajunya. Dan begitu dibuka, ternyata di sana tertulis dengan jelas satu nama, yaitu Farida. Entah kenapa, dari tadi Parman tak kepikiran sama sekali. Padahal Farida telah lama menjadi semacam urban legend bagi masyarakat Kabupaten Kediri, terutama bagian selatan. Konon, memang dulu ada seorang gadis bernama Farida yang menjadi korban kejahatan. Lalu, jenazahnya dimakamkan di salah satu kuburan di Kecamatan Ngadiluih, yang tak terlalu jauh dari rumah Parman. Walau ada juga versi lain yang berkembang di masyarakat tentang asal-usul hantu Farida yang melegenda. Banyak pengakuan tentang orang yang pernah ditemui sosok hantu yang terkenal baik itu. Bahkan di internet pun bertebaran tulisan dan video tentang hantu Farida Kediri yang memang sangat melegenda. Parman mulai berpikir, mungkin kali ini memang dirinya yang mendapat giliran untuk bertemu Farida. Lalu dibantu dengan cepatnya perjalanan dari Surabaya. Parman pun manggut-manggut mendengar jawaban ringan dari bapaknya. Walau Pak Yono sendiri mengaku belum pernah ditemui sosok Farida, tapi banyak tetangga yang konon bertemu dengan hantu baik itu. Di pikiran Parman, dari berbagai kemungkinan kejadian aneh tadi, rasanya memang inilah yang paling masuk di akalnya, yaitu hantu Farida. Karena gerimis telah reda dan ingin menenangkan diri, Parman segera mengeluarkan sepeda dan pamit keluar. Tujuannya adalah nongkrong di warung kopi bersama teman-temannya. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, horor Farida yang legendaris. Semoga kisah-kisah kami bisa menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.